terkait dengan safeguarding, Pak, ya, supaya mereka sungguh menjadi aman dan tidak menjadi ancaman bagi orang lain. Ini kami masukkan kemudian. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan mencatat dan melaporkan, ya. Ini terkait dengan akademis. Dalam dunia teknik, orang sangat perlu untuk bisa mencatat dan melaporkan. Ya. Lalu yang terakhir adalah growth mindset. Orang mampu membangun proses motivasi terus-menerus. Ya. Oke, sebentar. Tempat saya ada this meeting is being recorded ya. Kok nggak hilang? Di ya Romo lagi direkam Romo di Gatit aja. Oh, ya ya, sebentar ya. Eh, Izin direkam ya Romo ya, boleh ya? ya 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 ya. Ini saya mau mencari kursor saya kok nggak ketemu. Bentar. Nanti minta materinya Kang Adin. Bisakah dihilangkan gotitnya? Harus dari Romo ya ditekan itunya. Gatitnya ya. Ya ya ya. Saya cuma belum menemukan kursor saya di mana. Harus digeser-geser. Nah, Oke ya. keluar Nah, lagi. kemudian bagaimana ATMI membangun SDM supaya mereka punya kontribusi, ya. Jadi para Bapak Ibu tahu bahwa jadi kita mulai dari Solo itu tahun 1968 dan kemudian karena dianggap baik, terus kemudian kami dipanggil oleh kawasan Jababeka untuk hadir ke dunia industri karena ATMI hadir demi industri, ya. Tapi ketika kita mulai di Jawa Tengah, kami sadar bahwa kultur Jawa Tengah itu adalah kultur pertanian, agriculture. Untuk masuk ke dalam sebuah apa namanya eh, mekanik itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Maka lalu kita mengundang orang Swiss untuk datang dan mengajari bagaimana kita mesti bekerja, ya. Itu. Jadi salah satu kultur Swiss yang dimunculkan adalah kultur kepresisian, ya. Maka lalu kami belajar mengenai bagaimana membangun kultur kepresisian. Waktu itu belum ada instruktur yang sesuai, maka Romo Kasut sebagai orang Swiss menghadirkan orang-orang tenaga Swiss datang ke Solo. Dan mereka betul-betul ngajari bagaimana kita masuk ke dalam kultur itu. Ya. Kemudian dunia industri juga membutuhkan kultur kepresisian, budaya kerja yang pasti, alat kerja yang produktif. Budaya kepresisian perlu karena kebanyakan produk berkaitan dengan produk lainnya. Misalnya kalau kita membuat sepeda, maka pasti juga ada kepresisian. Kita membuat motor, maka juga pasti ada kepresisian, gitu ya. Kemudian produk yang dihasilkan industri bersifat massal, repetitif. Kualitasnya ditentukan sesuai fungsi berkaitan dengan produk lain yang sesuai. Ya. Sejak awal, Admin Cikarang membangun budaya kepresisian ini sebagai strategi dasar. Tujuannya adalah agar lulusan punya watak yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Ya, itu. Terus berikutnya bagaimana kita membangun lagi? Yaitu adalah dengan cara bagaimana membangun suasana industri di kampus.
ya. Karena tadi singkatan dari ATMI adalah Akademi Teknik Mesin Industri. Maka bagaimana mengenalkan orang-orang kampung ini ke dalam dunia industri. Maka salah satu staf dari orang Swiss adalah membuat setup kampus seperti industri. Misalnya saja kita jam kerjanya 1 hari 8 jam. Ya. 1 minggu berarti 40 jam. Dan itu tidak bisa ditawar. Tidak bisa kurang. Yang ada adalah lebih kalau dia misalnya melanggar aturan. Ya. Kemudian juga kami mengatur praktek dan teori. Praktek itu kurang lebih 2/3, teori 1/3. Artinya kalau diterjemahkan 4 minggu praktek, 2 minggu teori. Ya. Lalu yang kedua, yang berikutnya adalah ini budaya cleaning sebelum pulang. Ya, ini mungkin di sekolah lain nggak ada. Kami ada budaya bersih-bersih sebelum mahasiswa itu pulang kerja. Kalau menjelang liburan besar seperti Natal itu cleaningnya bisa sampai 3 jam, ya, supaya memastikan bengkel bersih, budaya kerja bersih dan sebagainya. Kemudian kami menerapkan minus dan kompensasi. Jadi sangat mungkin bahwa ketika orang berproses, itu bisa salah proses, bisa salah alat, bisa salah benda kerja. Nah, sebagai kompensasi tidak dengan uang, tapi dengan menambah jam kerja. Ya, itu minus dan kompensasi. Lalu yang berikutnya adalah kita menggunakan praktek produksi. Ini menjadi titik kunci. Mengapa? Karena kami masih menggunakan sistem satu mesin satu siswa. Ini biayanya sangat mahal, ya. Berbeda kalau misalnya kita membangun universitas, itu satu mesin bisa untuk 20 siswa gitu ya. Tapi kualitasnya yang agak kacau. Maka untuk menunjang dari segi keuangan, kita ada sistem produksi. Jadi ada proses pekerjaan di produksi, bisa dikerjakan oleh tenaga profesional maupun mahasiswa, dan hasil penjualannya adalah untuk menunjang pendidikan. Ya. Dan yang tidak kalah gawatnya adalah kami menggunakan sistem DO. Jadi kalau tidak naik, kemudian ya dia selesai. Belajarnya selesai lebih cepat. Gitu ya. Kemudian proses pendidikannya ya fokus utama kepada praktek dan bukan akademis. Ya. Maka profesinya adalah nanti sebagai teknisi atau supervisor atau manajer. Ya. Kemudian kita punya 3 program studi. Yang pertama adalah mesin industri. Ya, arahnya adalah kemampuan manufaktur. Bagaimana dia menggambar sebuah produk, bagaimana membacanya, mendesain, memprosesnya di dalam produksi, assembling, bisa mengecek kualitas dan sebagainya. Itu mesin industri. Jadi kemampuan menggunakan mesin-mesin manufaktur. Ya. Kemudian teknologi rekayasa mekatronika. Ini fokusnya kepada handling system, elektronika, kemudian programming, otomasi. Ya. Kami juga punya program khusus manajemen industri. Ya. Fokusnya kepada tata kelola industri, logistik, purchasing, pricing dan sebagainya. Ya. Dan sebetulnya 3 prodi ini kalau disatukan sebetulnya membentuk sebuah industri lengkap. Ya. Jadi ada orang yang bekerja di bagian manufaktur, ada yang bekerja di bagian otomasi, dan ada yang bekerja di bagian tata kelola. Jadi sebetulnya 3 prodi itu mengungkapkan satu kesatuan unit industri. Ya. Kemudian, selain itu untuk mendukung proses sehari-hari, kami punya semacam fokus per tingkat. Ya. Jadi misalnya saja sekedar informasi, tingkat 1 itu fokus kepada sense of quality, kesadaran akan mutu, di mana kalau di dalam praktek fokusnya adalah kepada hal-hal yang basic, kerja bangku misalnya. Ya. Sedangkan kalau teori berarti teori-teori dasar pendukung praktek.
entah itu pelajaran fisika, matematika, teknik manufaktur, itu fokusnya kepada yang basic, ya. Karakter utama yang dibangun adalah mahasiswa mampu membangun motivasi, mengapa dia mau masuk sekolah teknik dan sebagainya, ya. Tingkat kedua, fokus pada sense of efficiency, yaitu kesadaran akan kerja efisien, dan itu didukung oleh adanya mesin. Jadi kalau awalnya adalah kerja bangku, lalu dilanjutkan dengan mesin-mesin konvensional, kadang-kadang juga mesin CNC, ya. Lalu juga mulai diperkenalkan dengan unit produksi. Ya. Teorinya pun teori untuk mendukung praktek lebih lanjut, ya. Karakter yang dibangun adalah bagaimana orang itu mampu membangun, menyembuhkan luka batin, mampu berkolaborasi dan sinergi dengan teman lain karena mulai proses produksi, ya. Kemudian tingkat ketiga, sense of productivity, itu membentuk mental produktif, ya. Jadi bagaimana mereka semua diajak mampu membuat barang yang punya nilai jual, punya nilai lebih, ya. Jadi prakteknya adalah praktek produksi atau kemudian siap magang di industri, ya. Kalau D3 itu magangnya setengah tahun, kalau D4 itu selama 1 tahun, ya. Jadi maka teorinya juga adalah persiapan masuk magang, info ke dunia kerja dan segala macam tuntutannya. Karakternya adalah siap memasuki dunia kerja, ya. Tingkat 4 adalah sense of innovation. Fokusnya adalah dasar-dasar riset, tugas akhir dan membuat produk baru, ya. Itu fokus dari masing-masing tingkat, ya. Lalu ini sekedar apa namanya, apa yang terjadi di admin saat ini, ya. Sebentar. Jadi itu adalah, jadi selama ini di admin itu ada macam-macam kegiatan, ada program D4, D3, ada program kursus industri, ada program magang. Kita sekarang menerima magang dari SMK Bina Mitra. Setiap tahun kami juga menerima magang dari Swiss German University. Lalu beberapa industri yang kepingin kursus di tempat kami, ya. Lalu kami juga ada beberapa proyek teknis dan industri dari para customer. Kemudian ada juga exchange program bersama dengan perguruan tinggi lain, ya. Kemudian ada job order, ya, seperti tadi saya katakan ada job order, ada research, ada program model-model pekerjaan job sheet, kemudian kami juga ada apa yang disebut dengan program-program misalnya terkait dengan mekatronika, ada industrial automation, robotik, hidraulik, PLC, CAD/CAM, kemudian CNC, advanced mekanik, bahkan kita juga punya program coding sekarang. Lalu Romo Kris mengembangkan teknologi plastik, pengolahan limbah plastik menjadi barang yang berguna, ya. Jadi sebagai sebuah sistem kami lengkap, ada pendidikan untuk mahasiswa, ada pendidikan untuk non-mahasiswa, lalu ada riset dan pengembangan, ada training untuk dunia luar, juga ada jasa konsultan untuk SMK ataupun coding, ya, dan juga produksi, ya. Sekedar cerita-cerita yang menghibur, ya. Ya, jadi kami pernah mendapatkan kunjungan dari Wapres JK, 3 menteri, Dewan Pertimbangan Presiden, dan Kantor Staf Presiden. Mereka ingin memotret mengapa sampai sekarang ADMI tidak menghasilkan pengangguran, sementara sejumlah vokasi malah mulai menyumbang pengangguran. Ya, mereka ingin memotret apa yang terjadi di ADMI, termasuk di SMK, bagaimana mereka
bisa terlibat untuk mengurangi pengangguran. Di sini juga pernah mendapatkan kunjungan Menteri Perindustrian, lalu Admin Cikarang sebagai politeknik di kawasan industri, kawasan khusus. Ya, selama ini kita juga kemarin kita mencoba kerjasama dengan Hungaria dan ISMA, dan ternyata kita tidak kalah juga. Teman-teman bisa mengikuti kursus exchange student dengan mahasiswa di luar negeri, baik itu di Swiss, di Jerman, Australia maupun Taiwan. Ya. Kemudian industri besar sudah banyak. Saya nyebutkan 1-2 saja karena terlalu banyak. Ada AHM, Kalbe Pharma, Frisian Flag, Adya Winsa, Dharma Polymetal, dan sebagainya. Dan yang mengharukan adalah di tengah pandemi gelombang PHK sampai sekarang keterserapan lulusan masih tinggi. Kurang dari 3 bulan pasti mereka terserap ke dunia kerja. Ya. Lalu juga sekedar cerita saja, kita pernah ikut men-set up beberapa politeknik. Jadi setelah model Solo itu berhasil, kemudian diteruskan di Cikarang. Lalu kami waktu itu juga men-set up Polman Bandung, Pak. Kalau ATMI itu kan kerjasama antara Yesuit gereja dengan pemerintah Swiss. Kalau Polman Bandung itu antara Swiss dengan pemerintah Indonesia. Ya. Lalu kami juga set up Polman Politeknik Astra. Lalu juga ada namanya UCC, United Can Company. Ya. Lalu juga kita ikut men-set up sekolah di Sugar Group di Lampung. Ya. Lalu juga menjadi konsultan sejumlah SMK. Ya. Itu saja beberapa cerita, dan itu saja Pak sebagai perkenalan awal. Nanti harapannya kita lebih banyak diskusi daripada saya presentasi banyak hal. Ya, baik dari saya Pak Hanin, terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam ya Romo Agus Riono, terima kasih banyak. Tadi lupa disampaikan kalau Romo Agus Riono ini adalah sebagai Direktur Politeknik Industri dari ATMI. Ya, kepada teman-teman semuanya, ya sebagai apresiasi untuk presentasi dari Romo Agus, ya bolehkah kita membuka layar semuanya? Oh, silakan Pak ya. Kita buka layarnya, jadi apresiasinya berupa kita beri senyuman kepada Romo Agus. Kita tampilkan wajah semuanya. Nah, presentasinya bisa di-off-kan ya. Ya, baik. Bu Victoria masih ada? Nah, saya sudah bisa lihat ada Pak Yuwono, ada Pak Mario, ada Pak Handi, Pak Tuah Kencana. Kalau bisa wajahnya kita tampil semua untuk memberi kenang-kenangan, apresiasi juga kepada Romo Agus, Romo Kris, dan tim ATMI. Nanti setelah ini, setelah lengkap baru kita lanjut nih. Kalau nggak lengkap kita nggak lanjut nih. Ya. Pak Martino, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Ya, Bu Victoria boleh tolong ini difotokan? Bisa? Kalau enggak saya foto manual aja. Ya, layar 1, 1, 2, 3. Senyum semuanya ya. Ya, satu lagi. Oke, Bu Seli, Pak Doni, kalau bisa dibuka layarnya. Oke, satu lagi. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Pak Handoyo, selamat malam. Ya, sudah 2 halaman. Terima kasih semuanya. Nah, Romo Agus, terima kasih sudah cukup detail dan juga sangat menarik presentasinya. Terima kasih. Saya akan mengawali dulu
sebelum teman-teman bertanya, saya mengawali dulu. Mm-mm. Ini kan satu fondasi, satu dasar yang dipersiapkan cukup bagus ya, bukan cuma materi sekolah saja, tapi Ya, dari kepribadian, mental anak dan sebagainya, mental siswa sudah dipersiapkan. ya. Nah, itu bisakah ditularkan untuk SMK-SMK, khususnya mungkin SMK di berbagai keuskupan, supaya sejalan gitu ya. Mudah-mudahan sudah tinggal naik kelas nih ke ADMI nih gitu. Itu ya Romo. Oke. Jadi terima kasih Kang Hanin untuk pertanyaannya. Secara prinsipil kita bisa. Cuman masalahnya adalah untuk bisa ke sana itu harus punya SDM dan perlengkapan mesin. Jadi kalau Bapak-Bapak mengikuti kurikulum SMK itu kan ada normatif, adaptif, dan produktif. Normatif itu berarti menyangkut pelajaran-pelajaran penghasil norma, seperti Pancasila, agama, dan sebagainya. Adaptif itu berarti kurikulum penghasil kemampuan adaptasi. Ada kimia, fisika, matematika, dan sebagainya. Nah, yang susah adalah kurikulum produktif, yaitu hal-hal yang terkait dengan prodi dari yang bersangkutan. Ya, misalnya ada orang yang tahu bubut, tahu milling, kalau misalnya tata buka ya tahu masak dan sebagainya. Ya, umumnya kesulitan SMK adalah kurangnya tenaga produktif. Ya, itu. Jadi karena kuncinya adalah guru ini Pak, instruktur. Ya, di dalam tata letak kurikulum nasional, instruktur itu seringkali posisinya dianggap di bawah guru. Karena mereka kebanyakan bukan S1. Mereka dianggap sebagai laboran saja. Ya, dan itu berlangsung cukup lama. Nah, kita pada waktu saya di Solo, kami punya SMK Mikael dan kami menularkan dan SMK Mikael menjadi sebuah sekolah yang cukup bagus. Nah, sekarang di Cikarang ini kami sedang membangun kerjasama dengan Strada, SMK Strada. Ini sudah terbangun. Kebetulan Strada punya SMK Raja Wali, di mana prodi-prodinya agak mirip dengan tempat kita. Lalu juga ada SMK di daerah Tangerang. Nanti kami tawarkan manajemen industri, ya. Jadi prinsipnya kami siap, hanya memang harus menggunakan platform ini. Lalu kesulitan yang kedua adalah begini, teori ini hanya bisa kalau sekolah menerapkan teaching factory, ya, di mana siswa belajar lewat praktek, ya. Jadi vokasi itu kan artinya ilmu, karakter dan sebagainya dibangun lewat vokasi, lewat praktek langsung. Nah, kalau bengkelnya kurang, nah lalu menjadi SMK sastra, ya, karena prakteknya kurang. Maka untuk sampai ke sana butuh dibangun sebuah sarpras yang memenuhi. Lalu yang ketiga sebetulnya syaratnya tidak terlalu. Yang ketiga adalah ada connectivity dengan industri. Ya, misalnya kita punya manajemen industri, nanti akan terkait dengan industri apa saja. Ada mekatronika, industri apa saja, ya. Karena prodi ini ada demi memenuhi tenaga industri tadi. Maka kalau ada SMK-SMK yang mau kita pandu, ya kita harus mengkonekkan dengan industri sekitar yang ada, supaya mereka punya imajinasi tentang dunia kerja yang mesti akan dimasuki. Kurang lebih itu Pak skemanya. Ya, sip. Romo, bertanya lagi. Sekarang ini tadi Bu Putri tanya tuh. Bu Putri tanya apakah ada beasiswa untuk siswa-siswa SMK. Saya malah tertarik apakah ada training atau misalnya program untuk pelatihan atau pendampingan para guru-guru di SMK-SMK. Jadi ini kan ADMI ini sudah maju dan ini kan jenjangnya kan perguruan tinggi ya. Ya. Nah, tadi SDM-nya ternyata kurang buat di SMK-SMK terutama di daerah. Memungkinkankah kita memberikan tanda kutip
beasiswa atau pendampingan supaya mereka bisa belajar ke ATMI dan mengembangkan DSMK-nya. Gitu. Ya, training kita banyak, Pak. Sampai sekarang kita menerima training baik calon guru, calon instruktur, siswa maupun yang lain. Nah, kalau beasiswa itu begini, Pak, ya. Jadi umumnya kita bicara beasiswa kalau orang sudah lulus tes. Mengapa? Karena tes kita meliputi 4 aspek yang kadang-kadang tidak mudah. Tahu lulus akademis, lulus kemampuan teknis, lulus wawancara, dan lulus tes kesehatan. Nah, kalau kami langsung memberi begitu saja, sementara mereka nggak lulus, lalu akan repot. Karena kami pakai sistem DO. Ya, tapi prinsipnya kami akan bantu sepanjang memang sudah memenuhi persyaratan. Ya, tapi kami tidak bisa mengatakan, oh, ATMI menyediakan 10 beasiswa gitu. Ya, kami belum bisa. Bahkan menurut pengalaman kami, ini seringkali yang diberi beasiswa itu malah tidak menunjukkan karakter yang sesuai. Maka biasanya beasiswa baru kami berikan setelah dia selesai dengan tahun pertama. Jadi menunjukkan bahwa dia punya kinerja yang cukup. Ya, tujuannya beasiswa kan supaya dia menyelesaikan sampai akhir. Ya, tapi prinsipnya kami tahun ini kami memberikan 15 orang beasiswa. Ya, tahun lalu ada sekitar 12. Tapi refleksi kami adalah ketika diberikan begitu saja tanpa ada persyaratan, seringkali malah karakternya tidak terbangun. Ya, tapi kalau diberikan setelah tingkat 2, ya lalu ada memacu semangat gitu, Pak. Ya, terima kasih Romo. Ya, Mas untuk Pri. teman-teman di Keuskupan, for info kalau Keuskupan Bandung sudah bekerja sama dengan ATMI untuk program beasiswa. Jadi barangkali Keuskupan Bogor, Bu Monica, atau dari Semarang dan sebagainya, ya bisa menjajaki program kerjasama tersebut. Barangkali. Ya, Oke, dari Bandung ada saya beri informasi, Pak. Dari ya. Bandung kemarin dari Subang masuk 1, Dionysius, dan Oh, dia masuk 1 Subang lulus. ya. Ya, Terima kasih Romo, lalu tahun makasih. ini dari Santa Maria masuk 1, nilainya Wah, juga bagus, sudah diterima. ya. Lalu Ya. dari Jakarta itu lewat ASAK, itu Asak ya, di beberapa. sini ada Pak Setio Handoyo dari Pukat KJ ya. Asak dengan Pak Yanto dan Pak Bonaventura Edi mungkin ya. Ya, Pak Yanto. Ya. Ya, ya. Ya, terima kasih Romo, terima kasih. Ini Mari. Pak Suryana sudah raise hand, sudah nggak sabar rupanya Pak Suryana. Silakan Pak Ya, Suryana langsung saja. ya, terima kasih. Romo, ini kan kita ngobrol-ngobrol terus boleh banyak bertanya ya Romo ya. Oh, silakan Pak, Kang dengan Anin, senang hati. ya. Pertama-tama gini, saya dari Keuskupan Bogor, dari Pukat juga, anggota Pukat. Menarik sekali karena saya memang dari dulu sangat concern dengan vokasi ya, gitu ya Romo ya, gitu ya Romo. Nah, pertama saya ingin cerita begini. Tadi Romo penting sekali ya, karena itu tadi Romo cerita soal teaching factory, ya Romo ya. Karena barangkali Romo tahu ya teori 16 teori Charles Prosser ya tentang sekolah kejuruan. Barangkali Romo tahu ya. Ya. Ya itu ya bahwa siswa itu harus dididik seperti industri sesungguhnya lah kira-kira gitu Ya, ya. betul. Dan ada lab. Nah, yang menarik ini begini Romo, artinya saya sangat ingin sekali kolaborasi dengan ATMI karena ini kami berkepentingan sekali. Pertama saya ingin cerita sama Romo, saya ini kebagian tugas di dalam kelompok kami koperasi Satelit Desa Indonesia. Pendirinya adalah yang penggagas Undang-Undang Desa, Romo. Oh. Ya, penggagas Undang-Undang Desa, beliau yang pendirinya. Nah, saya itu kebagian tugas untuk mengembangkan SDM desa-desa, Romo. Begitu ya. Nah, Romo tadi di di presentasi nomor 5, di presentasi apa yang ada bahwa Indonesia itu punya potensi gitu ya, tapi bahwa kemampuan produksi tapi sulit ya itu ya, gitu ya kira-kira itu ya Romo ya. Ya. Salah satunya ya.
Nah, jadi pertama begini, karena saya penjelasannya adalah karena saya itu bertugas untuk mengembangkan SDM. Dalam tanda kutip, saya butuh kampus, konteksnya teaching factory ya Romo ya, kampusnya. Nah, kebetulan saya bekerja sama dengan seorang pengusaha, kolaborasi, kawasan ekonomi Cikidang, Romo. Kawasan ekonomi Cikidang, 880 hektar. Wow. Nah, di sana itu saya tempat untuk mendidik sebenarnya desa-desa. Begitu ya Romo ya. Ya. Jadi kami itu butuh, ini kan saya cerita sama Romo bahwa ini, tadi Romo di mata kuliahnya lah ya, sorry, prodi jurusan ya, ada Ya. teknologi rekayasa mekatronika dan manajemen industri gitu ya Romo ya. Nah, dua hal itu sangat penting buat kami gitu ya Romo ya. Saya ingin ceritakan bahwa gini, pendiri kami ya, itu kan dia punya visi untuk namanya di desa industrialisasi tingkat desa. Begitu ya Romo ya. Ya. Nah, industrialisasi tingkat desa. Jadi industrialisasi tingkat desa itu sebenarnya banyak hal yang bisa diproduksi di desa gitu ya Romo ya. Ya. Nah, saya sebagai ini saya kasih contohnya sebagai ini, nanti barangkali nanti saya bisa kirim ke Romo ya presentasinya. Adalah pengolahan singkong menjadi tepung terigu, kemudian dari tepung terigu kemudian diolah menjadi kerupuk, kemudian didistribusikan. Nah, didistribusikan. Romo, karena tadi Romo menjelaskan di manajemen industri, itu sangat jelas bahwa ada itu prosesnya industri ya Romo ya. Ya. Ya ada proses itu, karena itu ada sistem informasinya lah kalau ngomong ya Romo. Kan nggak bisa teori saja ya, harus ada sistem informasinya ya. Nah, kemudian kalau misalnya bicara dengan prosesnya, ini berkaitannya dengan teknologi rekayasa mekatronika yang tadi Romo bilang ada PLC, otomasi, kayak begitu ya, SCADA kali ya Romo ya. Nah, di zaman now gitu ya, Mo, karena ada sudah teknologi itu memungkinkan gitu ya, apa yang ada di lapangan kan kita bisa pantau gitu ya Romo ya. Saya ingin contoh berikan kasus sama Romo, karena tahun 2000 saya lakukan, Internet of Things-nya belum ada. Itu ada sebuah pabrik ban di Karawang, itu hasil produksinya langsung di Jepang selesai, langsung ketahuan Romo. Karena memakai itu teknologi rekayasa mekatronika sebenarnya. Ada PLC, gitu ya Romo ya. Ada PLC, kemudian ada SCADA, dan kemudian kayak IATI. Nah, ringkasnya bahwa kami itu sangat butuh gitu ya dengan itu. Karena kami ingin, tadi kaitannya ada Romo ada teaching factory, karena tadi harus berproduksi, harus mendapatkan profit ya Romo ya. Setuju ya? Saya pun juga lembaganya adalah harus profit Romo, karena gimana kita mau jalankan kalau nggak ada profit. Kami juga mau generate profit. Nah, jadi kami ingin bikinkan mesin-mesin produksi sistem ya Romo, bukan cuma mesinnya ya. Sistemnya, karena harus sistemnya itu harus ada teknologi rekayasa itu, Internet of Things lah kalau nggak paling gampangnya revolusi industri 4.0 lah ya. Making Indonesia 4.0 gitu. Kami mau terapkan dan kami mau jual itu ke desa-desa. Jadi manufacturingnya di level desa. Manufacturing di level desa itu yang paling gampang itu kayak gitu, Romo. Singkong sampai dijadikan kerupuk yang putih saja. Kemudian didistribusikan. Nah, itu kan belajar, Romo. Praktek ya, Romo ya. Nah, untuk itu tuh kan perlu mesin-mesin yang harus dibangun. Tapi pakai sistem, bukan cuma mesinnya aja ya. Bukan mesin begini gitu ya, Romo ya. Nah, jadi saya ingin sekali berhubungan dengan Romo untuk itu. Saya nanti mau saya jelaskan lebih jauh lagi, Romo. Mungkin di sini nggak sempat waktunya sangat. Yang kedua, tadi Romo mengatakan Romo Kris itu membangun membuat mesin untuk mengolah sisa plastik ya Romo ya. Ya, betul. Biasa saya ingin sekali juga mendapatkannya, itu jadi apa? Nanti pengen tahu lebih jauh Romo. Ya, itu pengantarnya saja Romo. Jadi kami membuka sekali untuk kolaborasi dengan siapa saja, terutama dengan ATMI untuk membangun desa-desa gitu ya. Ada 75.000 desa Romo, bayangkan. Ya. Oke, makasih Romo. Pak. Monggo, silakan. Ya, nanti untuk yang plastik silakan Romo Kris yang menjawab. Ya. Prinsipnya gini Pak, ini kan kesulitannya itu kan kita ini swasta ya. Jadi karena swasta, kami itu akan mengerjakan apa saja bila ada order. Karena kami nggak punya modal sendiri. Kalau di model Swiss itu memang ada industri yang menopang seluruh proses pengerjaan. Nah, sebetulnya beberapa industri besar itu sistemnya yang membangun juga lulusan ATMI.
Seperti Ya. misalnya pabrik kaleng di UCC itu yang membangun adalah juga tempat beberapa lulusan, juga ada satu PT misalnya Aisin itu yang membangun sistemnya juga adalah. Jadi saya kira yang penting adalah kalau Pak Sorena setuju ya kami akan studi banding dulu Pak. Kira-kira Yes. kebutuhannya apa, Ya. lalu kami akan mencoba mendesain sejauh mungkin, Ya. lalu kemudian membuat sistemnya. Betul. Apalagi kalau sudah mulai menyangkut misalnya membuat singkong, berarti Ya. ada orang yang ahli masaknya juga. Betul. Jadi kami membuat mekanisasinya, otomatisasinya, tapi nanti perlu kerjasama dengan orang yang Ya. tahu masak gitu. Yes, Ya. betul Romo. Prinsipnya tentu saja ini sangat senang justru itu yang menjadi cita-cita kami teknologi itu hadir juga di Desa kampung-kampung ya Romo ya. desa-desa untuk kesejahteraan bersama. Ya, Romo. Ya, Romo mohon untuk maaf plastik nanti boleh mungkin minta nomor WA-nya ya. ya dengan senang hati Pak. Romo Kris mungkin bisa bicara tentang plastik. Ya, ini saya tertarik Romo. Siap, Romo, siap. Terima kasih, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari, selamat malam. Tadi menyebut ada Pak Handoyo, tapi aku nggak lihat karena monitornya kecil. Pak Handoyo, eh, sering kali ya sering bertemu lah, lebih sering bertemu di Jakarta ketika Pukat konser juga ada. Ya, Terus ya, kemudian beliau juga kan, ya, kalau nggak salah masih termasuk di Yayasan Strada ya. ya, betul. Dan Ya, Strada dia itu kan, mantan ketua Pukat iya, periode betul. sebelum sekarang, ya, sebelum Pak Aryo Waduh, sekarang. luar biasa beliau. Itu. Nah, tentang plastik sebetulnya ini Pak, berawal dari pertama serikat provinsi atau serikat Jesuit itu punya concern. Concern yang pertama adalah membagikan latihan rohani, yang kedua peduli terhadap orang miskin, terus kemudian yang ketiga adalah orang muda, yang keempat adalah lingkungan hidup. Nah itu. Ya. Maka semua sekolah-sekolah yang ibaratnya di bawah Yesuit dan juga yang lain yang ada Yesuitnya itu dinarasikan ke sana. Nah, setelah dari Lembaga Daya Dharma dan PSE KAJ, saya pernah di sana bersama Pak Yanto dan Pak Edi Bona sebetulnya. Itu kita mengembangkan pengolahan sampah plastik. Ya. Nah, sampah plastik ini kita olah HDPE secara khusus, tapi semuanya bisa, kecuali nomor 7, others. Ada 7 jenis. Ya. PET, bodinya, terus HDPE, LDPE, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita bisa semuanya. Nah, saya sekarang sedang concern di HDPE. HDPE dari donasi-donasi ini ada beberapa paroki, terutama paroki Bartolomeus, ada namanya kolekte sampah plastik botolnya. Nah, terus kemudian ini gerakan bagus ini. Saya pernah juga bertemu dengan Pak Yo dan Pak Seno di kafe di samping Santa Ursula Jakarta itu kita berbincang. Ayo kita komporin daerah-daerah sehingga kita punya sesuatu. Nah, dari situ kita cacah dari plastik-plastik, kita pilah-pilih, terus saya nggak bisa share gambar, nggak ada di laptop ini. Nah, setelah itu kita pakai hot press. Ya. Setelah pakai hot press, pakai cold press, mandatorinya di situ biar nggak ngolet ya, nggak bengkok-bengkok. Nah, dari plat itu kita bisa membuat banyak hal. Terus terang saja, kami ada beberapa, kalau nanti lihat di IG Admi Recycle Studio, silahkan. Dan kemarin ketika Christmas konser, kita juga diberi kesempatan oleh Pak Seno untuk pameran. Dan itu bisa menjadi lukisan. Saya memang bukan orang seni, tetapi karena kepepet, Pak, Bapak Ibu, ya maka saya mencoba jadi seniwan lah. Joyful Run itu lukisan saya pertama yang saya donasikan untuk silakan dilelang. Itu pertama. Itu dari plastik. Jadi saya berimajinasi bahwa plastik ini bisa menjadi pengganti kanvas. Dan itu betul. Dengan akrilik cat 2-3 jam kering. Dan kemudian juga bisa dengan plastiknya langsung.
lumayan ada yang laku sampai 15 juta. Dan semuanya Bapak Ibu ini saya gunakan untuk donasi orang yang prasejahtera atau keluarga yang tidak mampu di ATMI. Termaksud di ASAK dan juga orang-orang dari NTT dan juga dari Aceh kita ambil. Dan inilah sebetulnya gerakan lingkungan hidup yang berdampak pada pendidikan vokasi. Dan ini saya sempat kita berbincang lama di kafe kemarin itu, dan ayo kita komporin daerah-daerah mungkin NTT. Karena ada kebutuhan meja kafe. Saya mengatakan jangan beli di ATMI, tapi bentuklah di sana. Karena di sana Ya. juga ada sampah plastik. Dan itu menjadi gerakan bersama sebetulnya. Ya. Gerakan bersama yang akhirnya mewujud pada bagaimana pendidikan juga bisa istilahnya dapat cuannya gitu. Ya. Nah itu Pak, jadi HDPE sementara HDPE, tapi kita juga PET juga bisa. Sebetulnya semuanya sudah bisa. Bahkan saya bisa styrofoam dan yang bubble wrap itu bisa. Yes. Itu bisa. Pertanyaan Tapi saya saya adalah, sorry, saya potong. Pertanyaan saya adalah Romo punya sistem produksi alat-alatnya, artinya dibikin di ATMI itu untuk mengolah itu ya Romo ya. Bisa Pak. Baik, saya senang sekali karena Romo saya pernah ngelihat bahwa kantong kresek lah ya Romo ya, saya ngomong ya. Betul itu bisa Pak. Nah itu kan akan, kalau itu kita bisa buat ya, artinya begini Romo. Tadi saya cerita kami di Teaching Factory, di kawasan ekonomi Cikidang 880 hektar Romo. Jadi kami bisa di sana memproduksi katakan aja bata gitu ya, bata ya Romo ya, yang dari sampah plastik. Nah diproduksi di sana, berharap sebenarnya dicontoh oleh desa-desa yang lain, dan kemudian mereka beli sistemnya, bukan cuma mesin Romo. Karena kan ujungnya sampahnya itu kita kan mau jualin Romo, artinya jadi bata gitu ya Romo. Jadi saya sangat tertarik sekali makanya. Romo, jadi kami sudah, mohon maaf, kami sudah kerjasama dengan WWF. Dan ada 2 bank sampah sebetulnya yang kita dampingi belakang rumah sakit COVID Kemayoran dan Pulau Kambing, dan itu menang sebetulnya di Jakarta. Dalam arti dia kreatif. Kita WWF mendampingi itu, satu hal. Yang kedua, bahwa kami itu bukan PT pengolahan limbah sampah plastik, tapi kita ini adalah Politeknik Industri ATMI. Jadi kita pasti akan mementori, akan menemani 3 hal. Satu adalah maintenance mesin, karena kita ada mesin. Yang kedua adalah industri kreatif dari sampah itu. Yang ketiga adalah tata kelola, karena tadi Romo Agus ada manajemen industri tata kelola. Iya, betul. Pencoan, ngitung HPP, terus kemudian manajemen baik, terus kemudian Gemba atau apapun namanya. Betul. Nah, jadi menurut saya kalau ada yang mau belajar, jangan beli mesin dulu. Belajarlah di ATMI. Seperti ada dari Labuan Bajo, terus terang saja. Ada Romo, saya lupa Romo siapa. Datang ke sini, saya bilang Romo jangan beli mesin, tapi belajar dulu di sini, pelajari plastik-plastik yang ada di sana apa, kemudian akan menjadi apa. Dan kita sama-sama ibaratnya meneliti atau observe di sini. Latihan di sini, entah berapa hari, kita ada dormitory juga, dormitory, dan kita bisa akan mengirimkan nanti mungkin sekitar 4 atau 5. Dan kemudian habis itu kalau sudah paham, yuk beli mesin, silahkan, boleh di ATMI, boleh juga nanti saya tunjukin tempat-tempat yang lain. Bikin sendiri juga oke. Bagi saya ini bukan sebuah saingan, tetapi ini sebuah gerakan yang akhirnya menjadi rasa. Kalau saya berpikir itu. Inilah konsep yang sekarang banyak, maaf ya, sekarang pukat mungkin seringkali ditembakin dengan donasi. Tapi ini donasi sampah yang bisa dikeluarkan oleh semua orang. Betul. Siapapun. Jadi nggak hanya pukat yang ditembakin pengusaha Katolik, tetapi kita bisa juga dari sampah didonasikan, diolah menjadi produk tertentu, dan kemudian menjadi bela rasa bagi orang atau ASAK atau orang yang sekolah. Inilah yang konsep
konsep yang kami ya Romo Agus, kita semua di ADMI mengembangkan itu. Iya, Romo. Ini. Ya, jadi silakan saja nanti Ya, Romo. dalam Boleh kesempatan nambah nomor lain ya. handphonenya, Romo? Boleh nanti saya akan share lewat Mbak Vito, nanti akan saya share. Ya, Welcome ya, kok, welcome. Saya sudah bilang sama Pak Seno dan juga Pak Yo, ayo mau diundang ke Labuan Bajo pada saat itu, boleh kita. Karena kita juga ada maintenance mesin juga kan, jadi kita bisa Ya. ngajarin gitu loh. Ya. Itu yang tentang plastik. Tambahan lagi yang lain, Ya, Romo. maaf Romo Agus saya nambahin, kita ada dormitory untuk tingkat 1. Dormitory yang wajib hukumnya tingkat 1, bukan sunnah. Jadi semua mahasiswa itu wajib masuk ke dormitory. Ada yang namanya rekoleksi bulanan. 7 Habits itu jadi buku saji yang harus dibaca. 7 Habits Stephen Covey, Romo. Ya, dan Harry Oke. Leadership. Dan yang ngenesnya, Bapak Ibu, dan ini mungkin juga semoga bisa menjadi sosialisasi yang ini, 60-75% adalah Muslim. Kita bukan soal agama, tetapi sayang sekali. Yes. Sayang sekali, sebetulnya sebelum lulus itu sudah bisa kerja langsung. Ya. Jadi ini maka dari itu mungkin dalam hal ini kita, Romo Agus, saya dan Vito dan teman-teman itu mau, ayo. Satu anak asak di KAJ, satu paroki satu aja. Udah 70. Nanti mungkin tambah Bogor, tambah mungkin Bandung atau yang lain. Wow. Kalau masalah dana, yuk kita pikul bareng-bareng ya kan? Pikul bareng-bareng karena industri vokasi ini merugi loh. Orang suruh lembur, bayarin instruktur, bayarin listrik, sopot sanggup. Untung aja kita kuat gitu. Untung Romo Agus kuat. Ya. Itu sih tambahannya. Terima Ya, kasih. Romo. Jadi monggo silakan bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang punya tadi, yuk ada orang Katolik yang mau kita didik karakter. Karakter. Ya, saya sendiri sebagai pendamping dormitory. Oke. Jadi Ya, baik 24 jam. Romo Romo Agus Kris, juga 24 jam. makasih Pak Gitu Suryana. Ya, Silakan terima kasih. nanti berlanjut ya untuk betul. bentuk Romo Kris kerjasamanya. minta nomor WA-nya ya. Ya, atau pembicaraan lebih lanjut silahkan ya. Ya. Nah, saya mewakili dari Pukat Nasional tertarik untuk menghadirkan lagi kali ini mungkin mohon izin Romo Agus. Ini Pak Kris Romo Kris akan menjelaskan mengenai industri pengolahan plastik tadi ya. Ya. Barangkali judulnya limbah plastik mendatangkan cuan. Nah, barangkali gitu ya Romo ya. Iya, itu. Jadi biar nanti kita buat sesi lagi yang tidak kalah menarik. Jadi nanti ada sesi berikutnya dari ADMI. Kali ini mungkin Romo Kris dengan limbah sampahnya. Ya. Siap Romo ya? Mohon izin dulu nih, mohon booking nih. Ya, nah saya mohon izin untuk menghadirkan ini Pak Yohanes Yuwono dari Bandung. Karena beliau juga sudah banyak bekerja sama dengan ADMI sedari Romo Kasut. Kemarin beliau cerita sama saya. Ya. Pak Yuwono, silakan Pak Yuwono. Maaf, bukan kerjasama, tetapi sering ketemu di Garuda dan di beberapa industri. Begitu rajinnya Romo Kasut menjajakan alat-alat meja kerja dan lain-lain, produk dari ADMI luar biasa. Saya salut untuk peranan ADMI, juga Mikael, SMK Mikael, dan juga jangan lupa kayu Pika. Itu pendidikan yang dimulai sejak awal dulu. Indonesia waktu itu sebagai negara kayu dimulai Pika. Tetapi sayang tidak menjadikan 100-200 Pika di Kalimantan maupun di Indonesia lain. Keburu ditebang. Salut untuk ADMI peranannya. Di Bandung saya kenal ya yang namanya Politeknik, ya yang Swiss Politeknik itu
Ya. Ya, karena itu pimpinan-pimpinannya sering bareng-bareng sama saya sebagai pengurus PII, ya, yang Albertus. ya Pak Hadi Waratama, Hmm. ya Pak Tony yang awalnya yang bangun, juga yang di Politeknik Bandung, ya gitu. Ya, tapi admi tetap. Saya tidak dengar tadi Romo Agus bicara mengenai entrepreneur, tetapi lulusannya yang sudah swasta lumayan bikin pabrik ini, bikin bengkel ini, termasuk hydro pump, ya itu yang bagus untuk dikenalkan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Ya. Kasih Pak Yuwono. Silakan Romo, silakan. Oke Pak, memang untuk entrepreneur mungkin sedikit disebut ya. Mengapa? Karena kebanyakan yang masuk admin itu umumnya adalah keluarga miskin, Pak. Entrepreneur kan butuh modal. Nah, biasanya mereka menjadi berwirausaha setelah cukup modal, tahu pasar, ya. Bahkan banyak dari mereka seringkali setelah punya modal cukup lebih memilih entrepreneur karena bisa mendatangkan tenaga kerja yang lain. Jadi sifat compassion-nya tadi, 4C-nya tadi, ya. Jadi pada awalnya pasti mereka susah karena tadi kecuali mereka yang memang sudah punya pabrik entah milik ayahnya atau keluarganya. Tapi umumnya yang masuk admin itu bukan keluarga kaya. Di Indonesia itu ada kecenderungan kalau keluarga kaya ya masuknya ke ITB atau ke UI supaya lanjut di Oxford dan sebagainya, Pak. Tapi nggak masalah. Jadi entrepreneurship kita ajarkan, dan entrepreneurship itu kan sebetulnya kan lebih menemukan produk yang nanti bisa dijual. Nah, mereka sudah punya teorinya, mau membuat produk apa saja karena punya teori manufaktur, teori otomasi, dan sebagainya. Itu aja Pak, tanggapan sekilas. Terima kasih Pak Yuwono. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Karyana Hutomo, silakan. Dari mana Pak? Ya, halo. Selamat malam semua. Salam kenal. Ya, saya gabung sini tadi karena dapat WA dari teman saya, Pak Kris. Ya, teman dari kuliah. Sama-sama dulu di S1 di Trisakti Teknik Mesin. Nah, bicara tentang entrepreneurship, kebetulan saya dari 2008 itu saya membuatkan entrepreneurship center dan inkubator buat startup di BINUS. Nah, ini tapi sekarang saya sudah ambil pensiun dan saya sekarang bisnis sendiri. Bisnis saya bidangnya edukasi tentang financial literacy dan entrepreneurship. Jadi klien kita ini sebenarnya banking, financial startup, tapi kontennya adalah program financial literacy dan entrepreneurship. Nah, entrepreneurship itu sebenarnya lebih cocok juga dengan vokasi karena kan memang harus praktek ya. Karena kalau kita di S1 itu kendalanya adalah satu sistem S1 itu kan semua disuruh riset ya. Jadi meskipun ngomongnya maunya jadi entrepreneur, tapi sebenarnya nggak bisa karena dosennya itu terpaku harus melakukan riset dan sebagainya, tidak ada praktek dan tidak ada bisa mencontohkan. Nah tadi itu kalau teaching approach, Factory. teaching method gitu ya, kan ini kalau di entrepreneurship lebih ke coaching. Jadi kalau teaching itu kan hanya mengajarkan kan ini. Tapi kalau coaching itu kan sebenarnya lebih men-challenge gitu loh. Nah, men-challenge ini sebenarnya tadi saya tidak terlalu sepakat dengan tadi kalau mahasiswa itu diajarkan entrepreneurship itu harus cari modal. Justru saya selama saya di inkubator
banyak sekali venture capital itu yang memang mengiming-imingi modal. Nah, cuman masalahnya modal itu tersedia banyak gitu loh. Tapi problemnya adalah apakah si anaknya ini bisa lihat opportunity, bisa lihat peluang, dan ini sustain bisnisnya. Nah, ini yang kadang-kadang suka salah kaprah gitu ya. Entrepreneurship itu sih sebenarnya bukan jualan produk, tapi sebenarnya lebih memberikan solusi di dalam bisnis dan industrinya gitu. Nah, ini sebenarnya bisa diajarkan dari semasa anak kuliah ya. Karena yang diperlukan sebenarnya kejelian si anak itu untuk empati. Dari target konsumennya itu sebenarnya lebih butuh apa. Itu sih kalau boleh saya sharing itu saya terbuka dengan teman-teman kalau mau bekerja sama monggo silahkan. Nanti saya sharing nomor WA-nya. Nomor handphonenya ya. Ya. Pak Karyono, Yes. sorry, boleh kata Kang Anin, boleh saya ini ya ngobrol. Boleh, Pak, boleh, Pak. saya sangat membuka Pak untuk kolaborasi Pak di Siap, kawasan siap. ekonomi Cikidang Pak, Ya, 880 hektar Pak. Karena Ya, kami ya, juga mengajak UI Pak untuk masuk ke Ya. sana Pak. Ya, Kami ngajakin gitu ya Pak. Jadi Pak saya sudah share nomor WA saya Pak di grup. Oke. Jadi kita bisa Ya. kenalan. Saya senang Ya. sekali Boleh. karena memang itu apa yang ingin kami jadi gini Pak Karyono, bahwa yang ingin saya lakukan adalah saya memfasilitasi sebenarnya siapapun juga ya. Konteksnya saya ini saya cerita saya dengan Pak Budiman Sujatmiko gitu. Tapi kami beda, saya ini bukan di politik ya. Jadi saya sepakat sekali dengan visinya Pak Budiman ingin mengembangkan SDM, dan saya kebagian mengembangkan SDM dan entrepreneurship itu Pak. Nah, saya memfasilitasi di sana. Dalam tanda kutip kampus saya 880 hektar Pak. Gitu ya. Nah, itu justru bagus sekali. Makanya tadi saya bilang itu yang bagus sekali yang Romo Kris ngomong itu mengenai sampah. Oh, itu luar biasa. Dididik di sana dan diduplikasi gitu ya Pak. Monggo saya sini Pak, nanti kita WA-an ya Pak. Terima kasih. Ya, siap. Ya, sebenarnya kalau di eko bisnis gitu ya, atau mungkin social entrepreneur yang berbicara mengenai masalah sosial, kemiskinan, kesehatan, dan juga misalnya katakanlah sampah gitu ya, masalah sosial ini termasuk masalah sosial kan. Itu juga menjadi ranahnya saya, karena saya juga sempat bergabung di aksi Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia dulu sama Pak Bambang dari Atmajaya. Oke. Iya. Terima kasih semuanya. Nanti saya share nomor handphonenya. Baik Pak, makasih Pak. Ya, mari. Terima kasih Pak Hutomo, terima kasih Pak Suryana. Ya. Jadi saya nyelip juga kalau memang kami Pukat itu adalah profesional dan usahawan Katolik. Kami tersebar di berbagai keuskupan. Ya, jadi di Medan ada, Makassar ada, Bandung ada, Purwokerto ada, Labuan Bajo ada gitu ya. Nah, kami mengharapkan kami bisa bersinergi. Karena kalau kami jalan masing-masing, mungkin kita juga terbatas networkingnya. Jadi kalau sekiranya Bapak Ibu di sini bisa bergabung bersama-sama, saya bisa berkenalan dengan Pak Suryana, Pak Hutomo, mudah-mudahan kita bisa menjalin networking dan juga kita bisa saling mereferensikan barang-barang kali. Jadi welcome, silakan kepada yang hadir malam ini jika ingin tertarik untuk ikut Pukat, kami akan referensikan kepada masing-masing keuskupannya. Gitu. Dan kali ini contohnya dengan ADMI, boleh juga nanti Pak Suryana atau Pak Hutomo kita sediakan waktu untuk bisa bercerita atau berbagi wawasan ya, berbagi wawasan kepada teman-teman. Ya. Terima kasih. Ya. Teman-teman ada yang mau tanya lagi? Silakan. Bu Wi sudah buka layar?
Pasti Kang Hanin mendengar. Ya, itu gitu nomor 2 atau nomor 4 tuh? Nomor 5. Nomor 5 aja, salam Pancasila. Oke. Nah, Salam buat semua. ya, oke. Eh, Romo, sekarang ini saya izin tanya juga nih. Jadi pada umumnya tadi disinggung kalau masuk perguruan tinggi seperti UI atau katakanlah masuknya SMA swasta yang favorit, waduh, SMA swasta unggulan itu terkesannya, waduh, ini anak hebat nih gitu ya. Padahal saya pribadi ketika saya menerima lamaran pekerjaan itu ketika ditanya lulusan apa, lulusan SMA. Nah, saya bingung nah penjurusannya kemana. Tapi kalau saya terima anak SMK lulusan tata boga, jelas dia berarti bisa masak, gitu ya. Nah, ini ada satu apa ya perbedaan. Jadi, apakah di masyarakat ini masih masih berkiblat kepada sekolah umum itu, atau malah harusnya sekarang ini sekolah vokasi yang ditonjolkan? Karena sebetulnya masyarakat sudah lebih jelas kan, terimanya bahwa ini keahliannya di bidang mesin, ini tata boga, ini kepada tata busana. Nah, itu gimana Romo dari kebijakan pemerintah atau sekarang di pendidikan nih seperti apa sih Romo? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang saya tunggu, Pak. Silakan Romo, silakan. Jadi kalau saya sedikit refleksi mengenai dunia pendidikan, zaman Belanda itu pendidikan itu untuk menjadi seorang pegawai, Pak. Oh, Jadi sekolah itu tujuannya menjadi pegawai, ujung-ujungnya adalah, maaf, saya pasti salah, pegawai negeri. Tapi oh, kalau orang mengatakan, kamu ingin menjadi seorang apa? Seorang petani. Petani sebagai profesi loh ya. ya, Itu pasti di masyarakat kurang mendapatkan nama. Saya kepingin menjadi seorang tukang tambang. Itu masih susah ya. Jadi maka kita ini pelan-pelan lebih diarahkan kepada akademis daripada vokasi. Apalagi ini menurut riset yang ada di Sanata Dharma, riset terbatas, mengatakan bahwa kalau anaknya sedikit bodoh, sebaiknya masuk vokasi aja. Karena kalau akademis susah, harus baca buku banyak, ya. Lalu kalau kamu anaknya sedikit nakal, masuk vokasi aja, bisa tawuran dan sebagainya. Kalau kamu masuk akademis susah, nggak bisa tawuran. Lalu yang ketiga ya, juga sama, kalau kamu miskin, masuk vokasi saja. Jadi vokasi itu menyandang 3 predikat, miskin, nakal, dan bodoh. Ya, tapi itu justru yang eh, apa namanya istilahnya, kami atasi bahwa tujuan pendidikan bukan akhlak. Tujuan pendidikan bukan semata-mata misalnya bisa sholat macam itu, enggak, tapi supaya bahwa tujuan pendidikan adalah supaya dia menjadi manusia yang terhormat. Terhormat itu terbukti dengan dia mendapatkan pekerjaan yang pantas. Karena lewat pekerjaan itu dia bisa membangun dirinya, membangun keluarganya, dan masa depannya. Maka itulah yang kami terjemahkan terus-menerus, apa artinya diterima di dunia kerja. Tadi saya sudah jelaskan, orang diterima di dunia kerja kalau dia disiplin, kalau dia jujur, punya tanggung jawab, mental kerja. Ya, bahkan dalam dunia rekrutmen, sejauh saya tahu, ketika orang masuk dunia kerja, dia tidak ditanyai kok berapa nilai matematikanya, ya, berapa nilai ujian nasionalnya. Ujian nasional betul. enggak. Yang ditanya adalah kamu bisa apa, kamu punya passion apa. Itu. Jadi, tapi ini kan dunia pendidikan berbeda dengan dunia orang tua, Pak. Dunia orang tua itu kalau anaknya masuk vokasi nggak bergengsi, katakanlah itu. Saya punya banyak siswa harus bertarung dengan orang tuanya karena dia pengennya vokasi,
Tetapi orang tuanya, wah vokasi itu capnya seperti itu. Tapi ya dia menjalani sampai selesai. Ya. Jadi maka yang harus kita gaungkan di Indonesia kan ada 12 klaster, Pak. 12 klaster industri, ya. Mulai dari manufaktur sampai tata buka, pariwisata. Tapi sekolah yang menyediakan tenaga itu kan nggak banyak, ya. Kita ini misalnya di Papua, Papua itu punya Freeport. Tapi apakah ada sekolah tambang yang bagus di sana? Nggak ada. Kita punya tambang batu bara di Kalimantan, punya kelapa sawit. Tapi apakah ada sekolah kelapa sawit? Orang kemana-mana panen kelapa sawit manual, Pak. Nyenggeknya itu manual. Padahal itu kalau disekolahkan kan menjadi lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif. Ya, jadi mindset itulah yang mesti kita pikirkan. Ya, saya pernah studi banding ke Kanada. Kanada itu menarik. Jadi ada kerjasama antara kebijakan negara, kebijakan industri, dan kebijakan politeknik. Negara memutuskan misalnya dia akan memproduksi produk ekspor ABCD. Nah, itu tuh saya dolan ke pabrik Lombardi pesawat. Ya. Negara memutuskan akan membuat 1000 pesawat. Lalu dari negara kemudian diserahkan ke industri, kira-kira untuk mencapai 1000 pesawat per tahun butuh orang macam apa? Butuh kompetensi macam apa? Ya. Butuh kompetensi khusus macam apa? Ya. Lalu setelah ketemu semuanya, kemudian diserahkan ke sekolah, ke politeknik. Nah, politeknik yang bisa mengikuti derap ini akan diberi insentif baik oleh negara. Ya. Nah, masalah di Indonesia adalah semuanya belum tersambung, Pak. Baik politeknik, kebijakan negara, industri, dan sebagainya itu belum tersambung sehingga kita bekerja sendiri-sendiri. Ya. Bahkan kalau di Swiss itu, misalnya Swiss kan nggak punya, misalnya pabrik ya, pabrik nggak punya riset, ya nggak punya riset memproduksi. Waktu itu saya kunjungan sebuah pabrik yang akan memproduksi industri 4.0. Maka dia minta sekolah untuk membuat riset mengenai ini. Sejauh mana ini mungkin bisa terlaksana dan sebagainya. Nah, industri yang membiayai seluruhnya, ya. Bahkan mereka punya sistem yang lebih hebat lagi. Anak itu sebelum masuk ke sekolah, dia harus mendaftar kerja dulu. Dia mau kerja di mana? Ya. Jadi misalnya saya senang dengan komputer, ya. Saya mendaftar ke perusahaan komputer sebelum saya mendaftar ke sekolah komputer. Nah, ternyata sistem ini menguntungkan semua pihak. Industri punya imajinasi siapa calon karyawannya yang baik, dan dia bisa intervensi mengenai pendidikannya. Lalu siswa juga termotivasi, oh saya itu nanti akan bekerja di sana. Dia akan memacu seluruh ilmunya ke sana. Sekolah juga lebih gampang merancang kurikulumnya. Dan dari segi biaya akan lebih banyak dibantu oleh industrinya tadi. Nah, kalau boleh justru bagaimana Pukat ini per keuskupan misalnya kita membuat jejaring seperti ini, Pak. Ya. Saya selalu sadar bahwa di belakang kami ada banyak alumni dengan masing-masing industri. Kalau misalnya nanti kita bisa membuat jejaring, misalnya di Keuskupan Bogor, saya akan mengundang teman-teman alumni yang ada di industri Bogor, kita kumpul membuat jejaring kerjasama. Lain kali di Bandung misalnya, saya akan mengundang alumni yang bekerja di Bandung, lalu membuat jejaring kerjasama. Supaya tadi, nyambung tadi, Pak. Ya. Yang saya dengar sekarang, mungkin saya salah, di belakang Indonesia sana sudah ada banyak orang yang antri masuk Indonesia. Sebut saja ada suku Rohingya, ada suku Thailand, ada Kamboja, Filipina, banyak sekali. Dan mereka sudah mulai belajar bahasa Indonesia. Sementara Indonesia apakah ada yang mau belajar bahasa Kamboja, mau belajar bahasa Filipina di sini? Nah, pasti susah, ya. Maka ya tadi justru kekayaan alam itu seringkali malah memabukkan kita, tapi tidak memberikan imajinasi untuk lebih produktif dan lebih kreatif menciptakan sesuatu. Ya. Itu Pak tanggapan saya. Ya, makasih Romo. Ini satu harapan yang menarik nih Romo. Jadi buat saya ada
apa ya, ada PR nih. Satu tadi mengenai pengolahan limbah plastik, yang kedua mengenai networking nih. Ya. Ya, Jadi networking dari alumninya, ya. kemudian juga barangkali kami yang bergerak di bidang industri itu bisa bekerja sama dengan APMI. Ya. Itu ya Romo ya? Ya. Ya. Betul. Ya. Kang Anin, sorry ini semenit saja, minta waktu 1 menit saja. Kang Anin tadi Romo kan bilang soal jejaring. Saya itu kemarin tanggal 17 Romo presentasi ke PPAVI. Oh, PPAVI itu Asosiasi Akademi Vokasi Seluruh Indonesia yang Katolik, Ya. Kang Anin. ya betul. Jadi barangkali itu bisa dibikin jadi agenda karena ini luar biasa. Kalau bagi saya karena sekolah IT desa itu PPAV itu anggotanya dari Medan sampai Papua, Pak. Seluruh Indonesia Tapi itu, Kang Pak. Anin boleh nanti Boleh Pak ini Suryana. diadakan sana ya. Ya, Kerjasama kita ada PPAV. ya Terima kasih, berkolaborasi sorry. antara Pukat dan juga PT AVI itu ya. Ya, betul. Ya, terima kasih sebelumnya. Oke, makasih ya. Ya, Bu Uwi silakan dari Bandung. Silakan Bu Uwi, mau ke siapa? Mau ke Romo Agus atau Romo Kris? Silakan. Enggak. Terima kasih Romo Agus, Romo Kris, salam kenal. Salam kenal, Dan Ibu. semua Bapak Ibu yang saya cintai. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Romo Agus. Bagaimana SMA dan SMK menarik memang. Industri banyak sekali ingin menarik tenaga ahli yang langsung. Namun pada faktanya lulusan SMK masih banyak sekali yang masih belum mendapat lowongan pekerjaan. Kemudian jika SMA lulus langsung melamar pekerjaan, itu sebenarnya bukan bidangnya. Karena tentunya SMA itu merupakan jenjang yang lanjut ke S1 yang tadi dikatakan ada riset dan lain sebagainya. Sehingga jurusan akademi dan jurusan dengan industri dijembatanilah oleh vokasi atau dijembatani oleh SMK. Saat ini ada dijembatani, seperti saya lagi penjajakan, saya udah mulai masuk ke membuat LPK sebentar lagi yang akan juga LSP, di mana itu lembaga sertifikasi, di mana Menteri Pendidikan mengatakan gelar akademik aja tidak cukup karena industri tidak bisa menerima karena adanya gap keterampilan, di mana kompetensi itu kan knowledge, skill, and attitude. Jadi tadi Romo Agus dengan gamblang menyampaikan, jika knowledge itu biasanya SMA, akademik, S1, S2, S3, knowledge. Tetapi skill itu di SMA, skill itu ditambahkan dengan vokasi gitu ya. Kalau SMK udah otomatis di dalamnya ada kegiatan-kegiatan praktek. Sehingga knowledge dan skillnya dia mampu teradopsi di industri karena industri membutuhkan mereka yang skillnya sudah mapan. Kemudian attitude tadi bukan itu adalah menjadi the first one, dia yang jadi depan. Bukan lagi orang yang IQ-nya tinggi, tetapi yang ethic and manner-nya is number one. Dan dia akan diterima oleh siapapun dan bahkan disayang oleh siapapun. Karena pengetahuan mampu dilatih. Gitu. Jadi bisa ditingkatkan dalam waktu sekejap. Asal klik tangannya keywordnya itu cepat. Tetapi attitude adalah kumpulan dari perilaku yang sekian waktu dijalankan oleh yang bersangkutan. Sehingga itulah yang tercermin di dalam kepribadian yang bersangkutan. Nah, dengan munculnya vokasi sangat membantu agar dunia di mana teman-teman masyarakat yang SMA ingin atau SMK yang ingin lebih menguatkan atau masyarakat yang ternyata harus ter-PHK atau teman-teman kita yang kenapa sih harus milih SMA? Tadi benar Romo bilang inginnya apa gitu. Jadi goals di depannya harus disosialisasikan di SMP atau di dalam pertemuan-pertemuan seperti kita di dalam organisasi kita semua ya. Ada tadi Kang Hanin bilang kita buka terus dan seperti yang Romo Agus dan Romo serta teman-teman yang lain di setiap keuskupan. Itu dari saya adalah perkenalkan dahulu, mohon maaf saya seperti Kang Hanin, saya dari Pukat bidang organisasi. Saya adalah punya konsultan manajemen Karindo Indonesia. Saya sendiri ada working space di Bandung. Terus kemudian saya kenapa ingin coba ingin membangun teman-teman di level yang lebih mass yaitu LSP.
sehingga bisa membangun orang-orang yang memiliki tacit knowledge dan memiliki sertifikasi BNSP untuk mereka berlatih communication skill dan mampu mendapatkan juga penghasilan. Jadi kalau di Karindo Indonesia orang lihatnya Karindo Indonesia dan UI dan para praktisi-praktisi yang levelnya udah di level division head dan direksi. Dan saya juga business coach. Tapi di LPK saya mengumpulkan para pengajar itu adalah mereka yang punya misalnya pensiunan pimpinan cabang, terus kemudian mereka yang ahli di barista, mereka yang digital marketing jago, sertifikasi. Nah itu kita udah kerjasama sama Disnaker sekarang dalam 6 bulan ke depan kita ada beberapa batch dipercayakan di mana ada pendidikan 7 hari, 12 hari gitu dan akan terus sampai dengan Desember. Menarik sekali gitu. Jadi ini adalah seperti yang dengan berbeda jalur seperti yang Romo Agus melalui kampus, saya melalui LPK dan LSP atau pendampingan sertifikasi di luar gelar akademik. Itu adalah supaya level skillnya meningkat sama dengan pengetahuannya. Demikian tambahan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Budi. Terima kasih. Saya lihat di sini ada beberapa teman-teman dari SMK, ada SMK Strada yang sepertinya sudah ada kerjasama ya, Romo Agus ya? Sudah. Ya, barangkali Pak Robert atau Pak Doni ingin memberikan satu kesan-pesannya, silahkan. Atau Pak Handoyo, barangkali Pak Handoyo. Mana Pak Handoyo? Ayo Pak Handoyo keluar. Pak Handoyo. Ayo Pak Handoyo. Selamat malam Romo dan rekan. Keluar ya. Muncul Bapak Handoyo. Nah, memang SMK Strada Jakarta itu memang milik keuskupan, tapi yang mengelola juga Yesuit juga, Pater Ageng di sana. Kami sejak tahun 2020 sekarang sebelum pandemi itu 2020 itu banyak dibantu oleh ADMI Cikarang, mulai dari pertama adalah assessment fasilitas, assessment instruktur sampai ke materi pemberdayaan semua ada. Nah, besok pagi itu kami ulang tahun ke-55. Akan ada MOU ya, Romo ya? Ya, betul Pak Handoyo. Ya, ada MOU yang lebih konkret, lebih dalam lagi bagaimana SMK Strada Jakarta itu akan dibantu oleh ADMI Cikarang. SMK Strada Jakarta ini dulunya adalah salah satu SMK yang hampir bersamaan dengan ADMI Cikarang, Mikael. Karena Pak. Kalau ini tahun tahun 69. Romo van Opselan. Ya, tahu. Ya. Jadi persis sama, semuanya persis sama sampai tahun 85, tahun 90-an ketika mulai ada kesulitan pendanaan, terus terjadi degradasi. Jadi seperti tadi Romo Agus sudah katakan, vokasi teknik itu sekolah mahal. Sekolah mahal. Waktu saya masuk di yayasan tahun 2019, saya hitung satu anak itu biayanya sekitar 1,3 sampai 1,4 juta rupiah per bulan. Karena yang paling mahal adalah bahan praktek. Sementara uang sekolahnya 800.000. Ya. Karena memang banyak dari prasejahtera. Jadi itulah yang kami gelutin. Sampai akhirnya tahun lalu fasilitas sudah diperbarui, gedung sudah baru, mesin sudah baru semua. Tinggal hal yang paling susah, yaitu SDM. Saya katakan ke semua teman-teman di Strada juga, di SMK Strada, bahwa kalian selalu mikirnya mesin baru. Kita akan buktikan mesin baru, gedung baru, semua itu bukan hal yang susah. Ya. Tapi yang paling susah adalah SDM. Dan memang itu adalah bagian yang paling susah. Terutama karena SMK Strada Jakarta ini dulu adalah sekolah unggul. Nah, biasanya kalau punya legacy unggul itu mau berubah itu susah setengah mati. Jadi
Jadi kami sih banyak sekali bekerja dibantu oleh industri dan bersyukur bahwa tahun ini kepala sekolah yang baru Pak Ignatius Ayadi itu sudah berhasil ya mungkin tahun ini paling nggak break even lah, tidak minta ke Bapak Uskup lagi supporting dana. Nah, mudah-mudahan dengan MOU yang lebih konkret, lebih terstruktur dengan admin Cikarang, mudah-mudahan kami tetap bisa melayani siswa prasejahtera, terutama prasejahtera yang memerlukan sekolah vokasi yang lulusnya kerja, dan sebagian akan, kalau disurvei sebagian tetap ingin melanjutkan ke politeknik. Jadi itu memang harus disiapkan juga. Selama ini kami tidak kesulitan siswa, jadi selalu dapat siswa ya, jadi selalu dapat. Tahun kemarin siswa baru 200 berapa Pak Ayadi? Atau Pak Robert yang ingat? 250 siswa baru ya. Berapa Pak Robert tahun lalu? PPDB tahun lalu? 250 ya. Ya, tahun lalu dapat siswa baru 250. Tapi baik lagi, sekolah teknik itu berbeda dengan sekolah umum ya. Terutama dari kuncinya adalah tadi sudah dikatakan Romo Agus, adalah instruktur itu. Ya. Tapi kapan-kapan kalau diminta berbagi, kami bisa berbagi pengalaman bagaimana setengah matinya bergelut dengan namanya SDM itu ya. Mungkin gitu Pak Anin. Ya, Pak Handoyo, kita kan memang pernah juga tersirat ide kalau kita ingin meningkatkan kualitas SMK Katolik khususnya di Keuskupan. Jadi memang kalau yang kami ketahui kalau di Pulau Jawa ini kelihatannya sudah cukup mandiri lah. Sedangkan yang di luar Jawa ini masih sangat memerlukan bantuan. Nah, itu tidak hanya semata kepada fasilitas, tapi kami butuh juga sharing seperti Pak Handoyo sampaikan, itu bagaimana kemandirian SDM ya. Supaya memang bisa produktif dan juga bisa mengembangkan daerahnya gitu. Ya, Itu kami yang terus mungkin sampai agenda berikutnya nih, Pak ya, Handoyo tampil ya. juga buat Kalau ngomong jujur sampai sekarang kami dari awal ketika Pater Ageng dan Bapak Romo Kardinal minta kami masuk untuk membereskan, dari awal kita sudah melihat SDM adalah masalah utama. Bukan soal fasilitas, gedung, bukan sama sekali. SDM ya. Dan kadang-kadang kebetulan kami kali ini pengurus yayasan sebagian besar adalah bisnismen ya. Ya. Jadi pendekatannya betul-betul pendekatan yang berbeda ya. Ya. Kami cuma punya satu senior di bidang pendidikan untuk mendampingin kami supaya tidak kebablasan begitu ya pendekatannya. Tapi betul-betul merefleksi banyak hal, kami belajar banyak hal, dan tetap dari awal memang tidak salah bahwa masalah utama dengan pendidikan adalah terutama di LPK adalah SDM, baik itu yayasannya maupun pengajarnya maupun apanya, itu semua di sana. Kalau itu diberesin yang lain ikut ya. Gitu aja Pak Kang Anin, nanti kapan-kapan bisa sharing. Kebetulan ada Pak Ayadi juga di sini, dia kepala sekolah yang baru ya, dan banyak cita-cita mimpi yang sudah disiapkan oleh beliau untuk ke depan. Ya, terima kasih Pak Handoyo. Saya ada sharing juga, kebetulan ada teman di Bandung yang punya satu tempat pelatihan. Ada istilah yang dipakai sama, adalah teaching factory. Jadi beliau bicara zaman sekarang ini sudah bukan zamannya mempromosikan ruangan kelas, ada meja, ada komputer, bukan begitu katanya. Jadi di pintu masuk itu sudah front office, sudah showroom, di belakangnya sudah langsung factory. Jadi yang Romo Agus bilang tadi, ya 67% itu praktek gitu ya. Jadi ini belajar sambil bekerja atau bekerja sambil belajar ya Romo. Nah, ini sesuatu yang memang ditekankan kepada praktiknya ya. Nah, ini satu hal yang harus ada barangkali yang saya tangkap, ada satu perubahan bahwa khususnya untuk vokasi ini langsung belajar di lapangan lah gitu ya, langsung praktek gitu. Jadi Romo ya betul ya? Ya. Oke teman-teman,
Barangkali kalau masih ada yang ingin bertanya, mumpung kita jumpa dengan Romo Agus dengan Romo Kris. Kalau belum ada, saya nambahin sedikit, Pak, menanggapi pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, Romo silakan. Jadi yang pertama soal mahal dan murah. Kami membuat sosialisasi di hadapan orang tua. Saya mengatakan mahal itu kalau setelah lulus masih begitu lama mendapatkan pekerjaan. Bahkan kalau pekerjaannya tidak sesuai. Tapi murah itu adalah kalau setelah lulus belum ada 3 bulan dia sudah mendapatkan pekerjaan. Dalam tempo 2 tahun itu sudah break even point dengan seluruh biaya sekolahnya. Ya, karena orang Indonesia itu melihat mahal dan murah itu dari nominal, Ya. bukan dari dampak berikutnya. Apalagi mungkin saya salah juga. Kalau bisa sekolahnya itu gratis, murah gitu ya. Maka seperti menjelang pemilu itu banyak calon-calon yang menawarkan sekolah gratis. Tapi ternyata dampaknya adalah pembentukan karakternya menjadi kacau. Jadi ya, saya mau marah murah dan mahal itu. Lalu yang kedua soal SDM dari Pak Handoyo itu ya. Salah satu problem dari Politeknik adalah umumnya lulusan itu kepenginnya kerja di industri, Pak. Ya, jarang lulusan Politeknik itu ingin menjadi instruktur. Mengapa? Karena cuannya lebih tinggi di industri. Ya, sementara tadi kalau di industri di sekolah kadang-kadang karena dia belum punya S1 diperlakukan sebagai di bawah guru. Jadi yang mendapat sertifikasi dan sebagainya adalah gurunya, bukan instrukturnya. Dia dianggap sebagai laboran. Nah, kami mencoba mengatasi dengan cara begini. Jadi kami ada kegiatan admin mengajar. Alasannya begini, jadi saya membuat analogi nanti terkait juga dengan imajinasi kerja. Mengapa Windows itu sampai sekarang diterima oleh kebanyakan orang, baik ketika mereka masih sekolah maupun ketika dia masuk kerja. Karena Windows sejak awal masuk dunia kerja, ya berbeda dengan misalnya Apple, ya. Nah juga sama, selama ini industri itu tidak datang ke kampus, ya sehingga mahasiswa atau siswa itu tidak punya imajinasi. Saya ingin bekerja di mana? Saya kemarin membuat trial, Pak, yaitu saya datang ke sekolah-sekolah tapi tidak memperkenalkan ADMI, tapi memperkenalkan jenis teknologi yang dipakai di ADMI. Jadi ada misalnya IoT, ada PLC, ada Toyota Production System, ada digital manufacturing. Ternyata mereka lebih tertarik, anak-anak SMK lebih tertarik, apalagi jenis teknologi ini menciptakan sebuah profesi, aneka pekerjaan, entah dia sebagai desainer, sebagai drafter, macam-macam, ya. Maka kalau misalnya mau, ya kita lalu membangun sistem, saya lebih menyebutnya ekosistem vokasi. Jadi membuat link jejaring antara SMK, Politeknik dan industri, ya. Dari industri tugasnya adalah datang ke kampus, memperkenalkan aneka profesi yang dibutuhkan ke depan, ya, supaya sejak awal anak-anak SMK ini punya imajinasi. Saya nanti bekerja di mana ya? Saya ingin profesi apa ya? Lalu kemudian dibantu oleh Politeknik, ya. Hanya dengan begitu lalu pasti akan terjadi tercipta ekosistem link ketersediaan SDM yang bagus terus-menerus. Sekarang faktanya adalah industri juga susah mencari tenaga produktif yang berkarakter. Mereka harus jalan kemana-mana untuk mendapatkan orang, ya. Sementara SMK juga nggak punya akses industri, ya. Kalau dia mau praktek animasi misalnya kemana, itu nggak punya. Maka justru nanti kalau masing-masing pukat di Kesupan itu bisa membuat jejaring, kita siap untuk mewadahi ini jejaring supaya ada ekosistem antara SMK, Politeknik, industri plus pukat, Pak. Supaya anak muda ini punya imajinasi ke depan karena mereka adalah masa depan kita. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, nanti Romo Agus, Romo Kris kalau pas ke Bandung
kontak saya ya. Nanti Oh kita ya, jumpa. Sama Bu Wi sekalian. adik Ya, saya di Bandung, Pak. gimana Romo? Romo, Adik ini saya juga di Bandung, Oh ya, wah berarti dalam waktu dekat mau ke Bandung nih. di Buah Batu, Pastor Oh di Buah Taras. oke. Batu. Welcome Siap. Romo, welcome. Hmm. Ya Bu Wi silakan. Romo, saya ingin berbagi buku untuk Romo yaitu -2+. Oh, ya, ya, ya. Mohon sharing alamat. Nanti saya akan Oke, untuk oke, oke. admin dan Terima kasih, Bu. baik. Ya, oke. Terima kasih Kang Anin. Ya, terima kasih. Ya, kalaupun di sini tidak ada pertanyaan, saya beri waktu, kita masih ada waktu ya, kita beri waktu 5 menit saja. Barangkali teman-teman ada yang ingin memperkenalkan diri dan juga bidang usahanya apa. Jadi misalnya di sini ada, tadi sudah ada Pak Karyanto Hutomo ya, kan sudah tuh dia konsultan Bu Wi, konsultan manajemen. Barangkali yang lain mau memperkenalkan diri, Pak Joko silakan, dari mana? Barangkali memperkenalkan silakan. Jadi kita saling kenal di sini. Baik, terima kasih waktunya Kang Anin. Romo, Bapak Iya. Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya dari Pukat Purwokerto. Oh. Iya, Romo. Klasifikasi saya bidang usaha otomotif mobil dan motor ya. Kebetulan saya di Purwokerto sedang menginginkan ya, kebetulan sekali kemarin ada dari teman-teman dari Cilacap, ada pengurus sebagai kepala sekolah kejuruan itu memang meminta inspirasi ya. Jadi bagus sekali pertemuan hari ini. Saya sudah mencatat itu ya semua telepon, nanti minta masukan juga ya. Jadi banyak sekolah-sekolah memang ya tadi ada yang membutuhkan masukan, karena saya sendiri sebagai pengusaha itu mencari tenaga sulit ya, tadi SDM. Saya kerja bengkel juga, punya bengkel mobil, punya bengkel motor ya. Itu kendalanya ada di SDM. Betul kata Pak Handoyo. Jadi kayaknya memang perlu ya di apa tadi ya, disebarkan untuk bisa admin berada membantu di Keuskupan Purwokerto. Mungkin begitu Kang Ani ya. Ya, Ini terima hari kasih. saya kira bagus sekali masukannya, sangat bervariasi, ada entrepreneur, ada apa tadi, attitude is everything ya. Jadi menurut saya memang banyak sekali SDM-SDM yang tata krama, etika, budi pekerti, attitude-nya juga nol. Nah, ini kan betul ya. Jadi bagaimana caranya, tadi ada tentang pendidikan yang berkarakter. Karena saya merasakan, saya kan jualan juga, saya jualan juga punya bengkel, bahwa sebenarnya saya menjual barang itu adalah merupakan satu dampak ya, jadi dampak jualan otomotif. Dampak daripada bisa jualan menjadi repeat order itu penekannya kalau sales-salesnya punya attitude yang baik gitu. Ini sebagai praktisi di bidang saya. Betul sekali, jadi mari kita mungkin sama-sama nanti bisa dibantu ini di Keuskupan Purwokerto. Ya. Ya, Pak Joko, terima kasih banyak.
Pak Joko ini distributor mobil dan motor terbesar di Purwokerto, juga punya bengkel dan sebagainya. Jika ada yang ingin tertarik bertanya mengenai mobil dan motor, silakan tanya ke Joko Motor. Gitu ya Pak Joko ya. Siap. Yang lain ada yang mau memperkenalkan diri? Silakan. Kalau tidak ada, Boleh menambahi kah? boleh, Sedikit boleh. Silakan, Pak Romo Kris, silakan. attitude tadi. Agaknya sulit ya mencari karyawan apalagi hasil pandemik. Kan pasti. Iya betul. Tidak Ini match mau. kami pun kesulitan. Kami pun kesulitan. Jadi saya yang mendampingi dormitory ini kan wajib setahun. Ini sangat menarik sekali gaya belajar mereka. Dan mereka nggak bisa apa ya dipush gitu ya. Dipush ambiar. Lucu ini. Iya. Nggak tahu ini Iya, iya, iya. strawberry atau sandwich atau apapun, tapi bagi saya memang ini saya merasa bahwa dari sisi pendidikan nggak mudah, apalagi pendidikan vokasi. Mereka pernah saya tanya lulus dari SMK welding. Terus bagaimana kamu lulus? Weldingnya dengan cara online. Saya bingung welding dengan cara online gimana? Tapi itu harus lulus kan? Jadi sekolah itu harus lulus pas pada depan. Nah, sekarang imbasnya juga bisa ke teman-teman pengusaha nih yang akan menerima. Oleh karena itu saya setuju nih bahwa sekarang harus kuatin yang namanya attitude. Kami sendiri di dormitory kalau boleh share, kami memang mempunyai struktur kurikulum ya. Harian, mingguan, bulanan. Jadi harian tuh you harus bangun 6:30, wajib briefing. Terus kemudian you harus belajar, ada jam belajar, jam 7 sampai 8:30. Dan itu wajib belajar di depan saya. Jadi jam 7 malam sampai jam 8:30. Mereka pertama belajar, mereka hanya bawa handphone. Loh ini belajar apa? Aku ngomong. Ini teknik aliran kebatinan apa gimana? Karena bawaannya handphone. Gian tak bilang ini. Oh, nggak bawa, ada di sini semua Romo. Ya ampun. Bener, kecil-kecil gitu kan. Piye sinakunya gitu kan. Nah ini yang kita juga harus pahami dan mencoba untuk iya, aku juga. Nah ini nggak mudah gitu. Jadi terus kemudian kita juga ada jam belajar. Terus juga ada tiap hari di ATMI itu seperti seminaris setengahnya. Harus ada refleksi. Bukan pijet refleksi ya Bapak Ibu ya. Refleksi itu sederhana sebetulnya. Kalau filsuf Socrates itu mengatakan hidup yang tidak pernah direfleksikan tidak layak untuk dihidupi. Orang teknik, orang yang bekerja dengan tangan di bengkel harus merefleksikan kira-kira kamu tuh ngapain gitu loh. Ini mungkin sederhananya. Jadi setiap hari refleksi dan itu kita lihat gitu, kita coret-coret, kita baca. Nah, salah satu bentuk ini mungkin bisa menjadi sebuah basic dasar untuk karakter-karakter selanjutnya atau karakter-karakter yang lain. Ini sih saya merasa bahwa pentingnya attitude, iya benar, dan mendampingi dengan cara yang kita juga harus kreatif gitu. Mereka jam minus sampai 400, kalau kita nggak cari, mereka it's okay. Ini hari ini etika dasar, saya beri nama mata kuliah saya budi pekerti, bukan etika dasar. Ada yang C, saya tunggu remedi, nggak ada. Tapi sampai ini terakhir saya umumkan, besok ketemu saya jam 7. Loh, malah aku yang dosen saya ngejar-ngejar. Jadi ini saya kira ini menjadi tantangan bersama ya, tantangan pendidikan, juga tantangan para pengusaha nanti akan menerima hasil dari pendidikan. Itu yang kita bersama-sama, mungkin nanti di dalam perusahaan mungkin juga harus dididik dengan cara yang lain gitu ya. Ini sih mungkin tambahannya. Terima kasih. Ya, makasih Romo. Itu terkenal dengan namanya Strawberry Generation. Ya, katanya begitu ya. Baik, ya Romo Agus, Romo Kris, terima kasih
Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, tadi saya ada menitipkan satu sertifikat untuk Romo Agus dari Pukatnas. Bu Victoria, boleh ditampilkan. Oh, Baik, saya mewakili profesional dan usahawan Katolik nasional memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ATMI, khususnya kepada Romo Agus yang malam hari ini bersedia sharing kepada kita semua, membuka wawasan tentang pendidikan vokasi, dan juga semoga terjalin kerjasama keberlanjutan. Nah, tidak lupa tadi saya pesan untuk Romo Kris mengenai pengolahan limbahnya, gitu ya. Dan juga ada kerjasama networking antara ATMI dengan pukat-pukat keuskupan. ya. Itu Romo? Ya, ya Terima kita kasih beri banyak, applause Pak buat Kang Hanin. ya Romo. Terima kasih banyak untuk seluruh perhatian dan dukungannya. Saya sangat Ya. senang boleh bekerja sama dan menjalin jejaring network dengan Pukat. Ya Romo, terima kasih banyak. Ya, berproses berlanjut ya Romo ya. Ya, siap Pak. Oke, ya. Terakhir Kang Hanin, izin kita share video ATMI. Oh Boleh? boleh sekali, Ya, silakan, boleh sekali. sekalian Ya, mungkin silakan. Bapak Ibu sekalian bisa melihat ATMI, siapa tahu nanti tertarik untuk meng-sharekan ATMI supaya SDM-nya makin unggul di Indonesia ini. Pak, ini gongnya Oke. ini. Ini gongnya ini. Iya, semakin banyak yang Silakan. men-sharekan kan akan semakin banyak SDM unggul nanti, Pak. Siap, Saya Bu izin share ya, Victoria. Pak. Wilujeng, silakan. Halo semuanya. Politeknik Industri ATMI adalah salah satu kampus yang berada di kawasan industri Jababeka, Cikarang. Politeknik Industri ATMI merupakan perguruan tinggi vokasi Jesuit dan termasuk dalam AJCU, Association of Jesuit Schools and Universities di Asia Pasifik. Sebagai perguruan tinggi Jesuit, Politeknik Industri ATMI menggunakan pelindung Malaikat Mikael. Dengan tempat yang strategis di daerah kawasan industri, kampus ATMI menjadi salah satu kampus rujukan di bidang industri. Pembelajarannya menggunakan sistem PIBET, Production Based Education and Training, dengan 67% praktik dan 33% teori. Mahasiswa difasilitasi satu mesin untuk satu orang. Tapi teman-teman, tidak hanya itu loh. Di ATMI memiliki 3 jurusan yang diunggulkan. Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Mekatronika, D3 Teknik Mesin Industri, D3 Manajemen Industri, serta kelas profesional untuk D3 Manajemen Industri. Fasilitas di ATMI sangat lengkap, dari perpustakaan, laboratorium praktik, bengkel praktik, dan juga di ATMI ada asrama. Dengan fasilitas yang lengkap dan sistem pendidikan yang berbasis industri, lulusan Politeknik Industri ATMI dapat 100% terserap di dunia industri. Apakah teman-teman tertarik kuliah di ATMI? Jangan lupa ya, kunjungi Instagram kami di @atmi.cikarang dan website ATMI Cikarang www.atmicikarang.ac.id. Raih masa depanmu bersama Politeknik Industri ATMI.
Ya, terima kasih Bu Victoria. Kalau boleh cerita Romo, ini gara-gara video ini ditampilkan waktu acara Pelikan Edufair, setelah presentasi kemudian saya tarik Bu Victoria siap-siap presentasi di Pukat, saya bilang gitu. Oh, itu ya. Ya ini gara-gara video ini nih. Ya, ya. Langsung saya tarik Bu Victoria. Siap, terima kasih Kang Hanin kesempatannya. Ya, iya makasih. Kita berlanjut ya, berproses ya. Baik, ya waktu sudah lewat dari pukul 21.21. Memang kita berikan satu waktu yang spesial buat acara ini 19.19 dan berakhir 21.21. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Admi, Romo Agus, Romo Kris, Bu Victoria, dan tim dari Admi, juga teman-teman dari Pukat dan teman Bapak Ibu dari SMK dan juga tamu yang hadir malam hari ini. Kami hadir waktu pandemi itu setiap Selasa ya. Ya, kami berusaha untuk bisa hadir lagi dengan berbagai topik. Waktu minggu kemarin tuh temanya adalah flying doctor. Jadi jasa pelayanan medis yang tidak di darat gitu ya. Nah, itu kemarin bercerita tentang itu. Ya, mudah-mudahan nanti kita beri kesempatan lain lagi yang juga tidak kalah menarik di Selasa berikutnya. Ya, selamat malam, salam sehat, tetap tidak lupa untuk kita tutup dengan doa. Pak Joko, silakan Pak Joko. Baik, selamat malam Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tutup dengan doa, nanti minta berkat dari Romo Agus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kami bersyukur ya Bapak pada malam hari ini bisa menyelesaikan bincang-bincang, bisa kita ngobrol dengan banyak manfaat ala warung kopi ini supaya menjadi berkat sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, doa ini kami panjatkan oleh Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Romo Agus, mohon berkat. Tuhan bersamamu Dan bersama dan semoga saudara-saudara sekalian, seluruh anggota Pukat di keuskupan manapun, pekerjaan-pekerjaan, kerasulan dan pelayanan kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa di Pukat Bisum selanjutnya. Selamat malam, salam sehat, Ya, sukacita. malam Mbak Adin. Malam, terima kasih Terima banyak. kasih Romo Prim, Romo Agus. Malam Mbak. Selamat malam semua. Jin Leif. Bu Victoria, makasih. Terima kasih.